Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Jafar juga Bu Nisrina selaku dosen pengampu Design Thinking. Kami dari kelompok 4, nama saya Fadlan Nur Syifa. Nama saya Nur Alia Rifki. Nama saya Taladia Reta. Dan nama saya Keisha Galia Syakira. Hari ini kami akan memaparkan permasalahan yang sudah kami diskusikan, yaitu, di slide, yaitu standar ukuran atau sizing yang tidak konsisten atau sesuai pada brand fashion di e-commerce. Jadi fokus utama pada masalah ini adalah seringkali para pembeli itu membeli ukuran yang salah atau saat diterima ukurannya itu tidak sesuai. Misalnya seperti mereka membeli ukuran S, tapi ketika datang ukurannya itu terasa seperti ukuran L, yang mana ini menyebabkan tingginya angka pengembalian barang atau retur, kemudian juga kurangnya standarisasi ukuran seperti ukuran spesifik S, M, L, dan XL, kemudian juga menjadi penumpukan limbah atau fast fashion, yang mana ini membuat kekecewaan konsumen pada brand tersebut. Kemudian juga konsumen merasa bingung karena seringkali brand itu menaruh ukuran menuliskan seperti all size dan seringkali tidak muat pada postur tubuh rata-rata orang Indonesia yang beragam. Kemudian di sini juga kami mendapatkan data dari studi yaitu 63% pembeli dikembalikan baju hasil belanja online karena ukurannya tidak sesuai. Kemudian di sini juga ada referensi jurnal yang kami temukan dan ada dokumentasi dari narasumber kami. Kemudian di sini ada user persona narasumber yang kami wawancarai yaitu adalah Nabi. Dia adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi berumur 21 tahun. Kemudian dia juga bekerja sebagai micro-influencer atau content creator yang mana menuntut ia untuk bisa berpenampilan menarik. Kemudian kenapa ini bisa menjadi masalah dia? Karena dia ini seringkali membuat konten seperti OTD atau barang hal dari online. Kemudian juga dia suka mix and match baju. Yang dimana ini menjadi masalah utama dia ketika dia membeli belanja baju secara online, yang mana ukurannya seringkali tidak sesuai. Dan itu membuat dia mengeluarkan uang lebih lagi untuk mengecilkan bajunya atau memperbaiki size-nya. Dan juga ini membuat kekhawatiran dia karena dia takut dinilai tidak kompeten pada pengikutnya. Kemudian goals kita di sini itu ada menemukan brand lokal yang konsistensi sizing-nya itu sesuai dan juga seller mencantumkan panduan ukuran yang lebih nyata seperti tinggi dan berat badan. Di sini ada empathy map-nya, yaitu narasumber kami itu sering merasa dia itu biasanya beli baju ukuran S itu pas atau M itu pas, tapi ketika datang itu ternyata kekecilan. Terus juga dia jadi sering ragu atau khawatir ketika mau check out barang. Di sini dia juga suka dengar atau sebelum dia beli barang pasti dia melihat reviewnya terlebih dahulu dari influencer lain, yang mana influencer bilang itu size-nya adalah true to size, yaitu mana sesuai, tapi ternyata pas dia datang itu size-nya nggak sama apa yang dia lihat. Juga foto, misalnya brand ini mencantumkan foto model bagus kelihatannya, tapi pas datang ternyata sama sekali nggak sama sama apa yang ada di foto itu. Terus di sini painnya itu dia sering kali banyak mengeluarkan uang untuk membuat size bajunya itu jadi sesuai, atau kemungkinannya dia beli size lagi yang lebih sesuai. Di sini gene itu ya, adanya brand itu mencantumkan size yang sesuai dan juga preferensi foto. Selanjutnya ini ada define. Dari hasil analisis kami, permasalahan utamanya itu adalah perbedaan size chart antar brand, istilah seperti off-size yang tidak representatif, serta kurangnya panduan ukuran yang jelas. Dampaknya adalah konsumen merasa bingung, kurang percaya diri saat membeli, dan pengalaman belanja menjadi kurang baik. Dari sudut pandang konsumen, khususnya anak muda yang aktif belanja online, mereka membutuhkan sistem ukuran yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahan saat memilih produk. Boleh di next. Selanjutnya ini ada problem statement. Bagaimana cara membantu pengusaha e-commerce menentukan ukuran pakaian yang tepat secara mudah dan akurat agar kami dapat memberikan guide kepada penjual supaya bisa mengedukasi para konsumen. Nah, berdasarkan data yang kami temukan, sekitar 55% retur produk fashion disebabkan oleh ketidaksesuaian ukuran yang berdampak pada rendahnya kepuasan pelanggan di retail online dan menjadi tingkat retur tertinggi. Dari data di atas yang kami sudah cantumkan di PPT ini adalah diperlukan solusi yang tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga membantu pengusaha e-commerce menyediakan panduan ukuran yang jelas sehingga penjual dapat mengedukasi konsumen dan mengurangi kesalahan pembelian.
Jadi di sini saya akan menjelaskan metode IDEAT-nya. Jadi kita tuh di sini pakai metode brainstorming, di mana kita tuh mengumpulkan ide-ide untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi ini kita ada dokumentasinya juga melalui Zoom, yang mana kita tuh mengusulkan ide, lalu kita mengerucutkan satu ide untuk solusi masalahnya. Boleh next slide. Nah, jadi ini tuh hasil diskusi kita. Jadi di era e-commerce sekarang tuh khususnya di bidang fashion, banyak banget konsumen yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran pakaian yang tepat. Hal ini tuh terjadi karena ukuran antar brand itu tidak konsisten dan seringkali informasi yang diberikan itu kurang jelas. Masalah utama yang kami temukan itu ada beberapa, seperti kayak pertama ini penggunaan istilah seperti all size yang tidak memberikan gambaran dan ukuran yang sebenarnya. Kedua itu ada perbedaan ukuran antar brand yang membuat konsumen itu harus menebak-nebak. Ketiga itu ada kurangnya pemahaman konsumen terhadap size chart. Akibatnya tuh banyak terjadi kesalah pembelian dan juga tingginya angka retur produk dan standar ukuran tidak konsisten antar brand fashion di e-commerce. Boleh next slide. Oke, jadi di sini itu kita udah menentukan data penelitian hasil seleksi ide. Jadi dari hasil penilaian kita yang awalnya ada 8 solusi, sekarang kita mengerucutkannya menjadi 4 solusi. Nah, di sini kita ada mengambil solusi dari nomor 1, 4, 6, dan 7. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang ide yang kita terpilih. Eh, jadi target pengguna itu untuk target pengguna solusi ini tuh ditujukan kepada konsumen fashion online mulai dari remaja hingga dewasa. Secara lebih spesifik, kami tuh fokus pada pengguna yang sering merasa bingung dalam menentukan ukuran saat belanja online, serta pembeli yang baru pertama kali mencoba suatu brand. Karena biasanya tuh dua tipe pengguna ini yang paling sering mengalami ketidakpastian dalam memilih size. Yang kedua itu ada masalah yang diselesaikan. Masalah utama yang ingin kami selesaikan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu penggunaan istilah ukuran yang tidak jelas, seperti all size yang tidak memberikan gambaran dan ukuran sebenarnya. Yang kedua itu perbedaan ukuran antar brand, sehingga ukuran yang sama tuh belum tentu memiliki fit yang sama juga. Yang ketiga itu ada kurangnya pemahaman pengguna terhadap size chart. Lalu yang paling berdampak tuh di sini tingginya angka retur produk karena ukuran yang tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jadi sebenarnya masalahnya bukan cuma di ukuran, tapi di kurangnya informasi yang bisa dipahami dengan mudah oleh pengguna. Yang selanjutnya itu ada keunggulan dari ide lain. Nah, dibanding ide lain, solusi ini tuh memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu tuh dapat meningkatkan kepercayaan pengguna karena mereka tuh mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail sebelum membeli. Yang kedua itu tuh mengurangi revisi atau retur produk karena mereka tuh udah ada analisis awalnya sebelum melakukan pembelian. Selain itu, yang paling penting ini solusi ini tuh membantu mengurangi risiko perbedaan ekspektasi antara produk yang dilihat dan yang diterima. Baik, yang terakhir, di sini ada kesimpulannya. Jadi permasalahan utama dalam e-commerce fashion adalah ketidakkonsistenannya standar ukuran antar brand yang menyebabkan kebingungan pengguna saat menggunakan produk. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat retur barang, ketidakpuasan pelanggan, serta menurunnya kepercayaan terhadap platform. Solusi yang kami usulkan itu adalah pengembangan fitur atau guide model preference and fit indicator, yaitu sistem yang menampilkan rekomendasi ukuran berdasarkan preferensi model dengan bentuk tubuh yang sesuai dengan indikator kecocokan pakaian terhadap tipe tubuh atau body type. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.